Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga Allah selalu mencurahkan ya kebahagiaan, kesehatan, juga rezeki yang melimpah. Masya Allah, tapi penuh berkah ya pastinya Mitra Muslim. Di pagi hari ini, hari Selasa, Masya Allah udah 17 Januari 2023. Bertepatan hari ini sudah di 24 ya, Jumadil Akhir loh, 1444 Hijriah. Dan juga pastinya Vengga sendiri yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di ruang gatekeeper. Ada rekan saya Elsa Khairunisa ya. Jadi siap mengangkat interaksi dari Anda. Yuk teleponan bareng di sini 03156245555. WA-nya juga boleh di 0855300938. Masya Allah, hari ini spesial banget. Dr. Armanto menjawab Mitra Muslim. Ayo deh gabungan aja bersama kami di pagi hari ini. Kalau di Suara Muslim Lumajang ada rekan Kiki Rizkyani ya di sana, kemudian juga 88,7 FM Suara Muslim Tuban ada rekan Mahfud Manaf, dan juga 97 Mitra FM Batu ada rekan Mahbub yang juga setia menemani kita semuanya di pagi hari ini. Pernah dengar gak sih Mitra Muslim ya, jangan baca di ruang yang gelap gitu ya. Kalau remang-remang udah jangan baca apapun, nanti matanya rusak loh. Atau mungkin jangan lama-lama di depan gadget atau di depan layar komputer, juga nanti matanya jadi sakit gitu ya. Atau mungkin minusnya nanti jadi nambah gitu. Dan masih banyak ya sebenarnya yang sudah mendarah daging di masyarakat kita. Tapi sebenarnya benar nggak sih ini semuanya? Langsung aja kita ngobrol sama ahlinya di pagi hari ini. Bahkan beliau udah standby lebih awal dari V loh. Pagi hari ini kita sapa dulu ya. Ada Dr. Armanto Sido Hutomo, spesialis mata. Beliau CEO dari Tritia Group dan Direktur Utama Klinik Mata Tritia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mitra Suara Muslim semoga sehat selalu, makin sukses, banyak rezeki, bahagia menuju surga Allah. Amin. Amin 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 Allahumma amin. Dan kalau pingin melihat ya secara langsung Dr. Armanto itu yang mana, sementara belum datang ke klinik mata, ini di YouTube aja Mitra Muslim. Ayo langsung aja di Suara Muslim TV. Tayangan visual kami juga tayang nih di pagi hari ini. Oke, dokter. Siap. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini mungkin ada beberapa Mitra Muslim di rumah yang udah mulai kayak kucek-kucek matanya dan kucek-kucek hotahaya. Dan lain sebagainya. Itu gimana nih dokter? Kita mau bahas paradigma salah gitu ya. Pasal berapa dok? Pasal mata ini penting ini. Mata itu punya pasal gitu. Itu yang harus dibetulkan. Oke, pasalnya harus kita bahas ya di pagi hari ini ya. Oke. Ada beberapa keluhan yang seperti apa sih sebenarnya dokter di masyarakat? Terus mungkin dokter sudah pernah mendengar dan lain sebagainya. Ini kayaknya nggak pas deh kalau sama ilmu kesehatan mata. Ya monggo, mungkin Mbak V mulai dari apa yang sering didengar Mbak V kan gitu ya. Kamu nanya kan gitu ya. Saya mau nanya ini dokter. Yang pertama mungkin yang kita bahas di awal tadi ya dok, banyak banget kan atau mungkin orang tua ke anaknya gitu ya, ke putra-putrinya. Udah bukunya ditutup dulu, padahal lagi seru-serunya baca. Betul. Ini karena udah malam gitu. Mungkin salah satunya udah malam, terus udah lampunya udah enggak ini udah mau dimatikan. Betul. Sebenarnya bener nggak baca di remang-remang merusak mata nih? Waduh, remang-remang merusak mata mah ini. Yang berbahaya itu sebetulnya bukan kegelapannya gitu kan, tapi yang dibaca itu. Apakah yang dibaca itu mengandung maksiat, maksiut dan maksliut kan gitu ya. Ini bahaya ini. Jadi apakah kegelapannya yang membahayakan? Tidak. Kegelapan tidak membahayakan bola mata. Namun membaca di tempat yang gelap itu akan menyebabkan 5M. Apa ini dok? M yang pertama menteleng. Ya kita kan jadi bacanya itu jadi menteleng gitu kan, karena kurang lampu dan sebagainya. Akhirnya terjadilah hiperakomodasi.
Kalau bahasa canggih-canggih itu kan panjang-panjang ya. Kalau bahasa Jawa kan menteleng gitu kan. Akhirnya apa? Mata kita berakomodasi berlebihan, bacanya jadi maksa, matanya menteleng kan gitu ya. M yang kedua terjadilah metenteng kan gitu ya. Karena sudah menteleng enggak kelihatan, sinarnya juga remang-remang, akhirnya matanya maksa. Yang tadinya cuma sekedar berusaha untuk melebarkan pupil dan segala macam nggak bisa, masih kurang. Akhirnya dia berusaha dengan lebih lagi supaya seluruh otot bola matanya ikut berkontraksi, jadinya lah ya itu akhirnya terjadi matanya mulai terasa metenteng gitu kan. Kok nggak enak gitu kan. Nah jadi metenteng ini kayak kenceng-kenceng gitu iya, Dok. Itu kenceng-kenceng kelahiran. Iya berbeda ya. Kelahiran gimana nih Dok? Kelahiran tapi di mata gitu. Kenceng-kenceng di mata, betul. Setelah itu terjadilah M yang ketiga Mbak, brebes. Matanya mulai berair kan gitu ya. Brebes, betul ya, brebes ya. Bahasa Jawanya kan brebes. Brebes mili. Moga-moga mitra suara muslim bisa memahami menteleng, metenteng, brebes ini kan ya. Moga-moga ini bahasa-bahasa yang agak memang ini ajaib gitu kan. Bahasa Kroasia ya. Iya. Jadi pada yang fase ketiga itu mereka mulai air matanya itu dia nggak nangis, dia tapi kok nggak sadar itu matanya kadang-kadang secara tidak sadar berkaca-kaca sendiri gitu kan. Habis itu terus kadang-kadang deletes satu gitu kan. Kalau kemudian itu sudah mulai sebetulnya sudah terasa tidak nyaman kan gitu ya. Siap Dok. Habis itu timbul lagi yang M keempat, berabak. Berabak ini mata mulai agak kemerahan, kemudian terasa gatal, kemengeres dan sebagainya. Tapi karena yang ditonton makin menarik, diterus-terus nomane kan gitu ya. Jadi M yang keempat itu berabak. Berabak itu seperti orang yang menangis lama. Kalau tadi kan menangis awal, kalau brebes itu kan menangis awal-awal. Berikutnya terjadilah menangis lama yang namanya berabak itu tadi. Terus matanya terus jadi terasa sembab, bengkak dan segala macamnya. Berakhir dengan M kelima, menteng-menteng kan gitu ya. Kalau sudah montone menteng-menteng sih disalahno dokter montone ya. Dokter montone asik belas sih. Aku diobati tapi jadi gak waras gitu kan. Padahal yang penting sebetulnya itu semuanya adalah terakibat dari hiperakomodasi. Jadi mulai dari yang menteleng pertama, metenteng, brebes, berabak sampai dengan menteng-menteng itu adalah akibat dari hiperakomodasi atau kontraksi berlebihan dari otot-otot bola mata. Karena itu tolong diingatkan, ya sering sih terjadi bapak ibunya lampunya sudah dimatikan semua dan sebagainya, anaknya sudah kerukupan kemul di dalam kemul ternyata masih mencicili HP. Nah, kan begitu ya. Jadi bapak ibu tolong sama-sama kita mendidik dan merawat putra-putri kita dengan cara-cara yang adab dan akhlak yang mulia. Kalau mau tidur itu dicek dulu HP-nya di mana kan gitu ya. Takutnya sudah kerukupan sembarang tapi di dalam kerukupan itulah terjadi kerukup yang lain gitu. Nanti inget-inget yang 5M tadi gitu kan. Kalau sudah terjadi 5M paginya matanya merah, bendol dan segala macamnya, loh kenapa itu ya? Nah, inget-inget omongan saya yang hari ini, maka itu adalah akibat dari terlalu seringnya melean. Nah itu dia. 1M menimbulkan 5M yang lain. Itu kan melean ya. Melean alias mecicil ya. Akhirnya bikin 5M yang lain. Betul. Oke. Nah biar gak seperti itu mitra muslim, boleh deh 1M yang awal tadi ya. Berarti tidurnya harus ya udah merem ya dokter. Betul, ya. 1M merem itu tadi. Iya. Leres ya. Oke, baik mitra muslim, kalau dari Anda apakah ada beberapa hal yang ternyata sekarang mengganjal gitu ya di bagian mata? Boleh banget ayo ngobrol aja di sini di pagi hari ini karena insya Allah Dokter Armanto akan menjawab gitu ya semuanya. Iya, jadi pasal-pasal matanya jenengan tolong dikeluarkan semua. Ya, ini keluarkan gitu ya. Jangan dipendam-pendam gitu kan. Mungkin ada paradigma salah tentang mata yang jenengan percaya, silahkan tanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan berusaha menjawab dengan baik. Cuman ya bagaimanapun juga
yang namanya paradigma itu mau benar mau salah harus dibicarakan. Jadi ya jangan terus saya mulai kecil harus begini ya sudah benar, oh ya belum tentu. Belum tentu ya. Monggo Yuk, keluarkan. Ya. Telepon aja Kakak Elsa di ruang gatekeeper udah siap ya. 0315624555, WA juga boleh di 0855300938. Nah, dokter, saya ini kan juga salah satu pengguna Instagram gitu ya. Sekarang itu sudah banyak banget kalau di Instagram itu yang terlihat ya, nampak di feed dan juga di Instagram itu postingan teman-teman yang mengejar gaya estetik. Terus jadinya di taman dan lain sebagainya baca bukunya sambil tiduran, Dok. Ya. Tidur beneran iya, apa? Kan? Sambil, kan nggak mungkin tidur sambil baca kan nggak mungkin ya. Nggak merem seutuhnya. Jadi mecicil di taman. Nah sambil bukunya itu di atas gitu, Dok. Nah sebenarnya baca sambil tidur. Nah, itu gimana sih? Baca sambil tiduran. Ya. Kalau sambil tidur nggak bisa. Oh iya, nggak kebaca ya. Itu sebenarnya kalau menurut dokter Mata sendiri gimana sih? Karena kan banyak alih-alih ngejar estetik gitu ya, ngejar feed Instagram. Nah, konten. Sekarang kan lagi musim konten gitu kan. Betul. Konten. Baca sambil tidurannya di pantai gitu kan ya. Geblek banget gitu kan. Ya. Itu gimana tuh, dokter? Terima kasih Mbak Fri. Jadi gini deh, mari kita menganalogikan baca sambil tiduran itu sambil pelan-pelan kita membayangkan gitu kan. Kalau baca sambil tiduran itu pasti tangan kita nggak punya fiksasi. Jadi kita megangnya kadang agak begini, agak begitu, miring ke kanan, miring ke kiri dan segala macam, maka fokusnya nggak benar. Artinya jarak baca kita tidak pas. Tidak ada fiksasi yang pas. Jarak baca kita menurut ilmu kedokteran adalah 30 cm. Kalau perlu dikilani gitu kan, dikilani gini. Kira-kira kilan luwih didek ya. Jadi ilmu kilan itu betul kan, lembu sekilan itu adalah bagaimana kita membaca pada jarak kurang lebih 30 cm. Nah, pada jarak 30 cm kalau kita misalnya meletakkan di meja atau di bacaan Quran dan sebagainya, itu kita bisa mengatur jarak. Ya. Nah, kalau jaraknya fix, kita mata itu bisa nyaman. Kenapa? Karena dia tidak terjadi menteleng, medenteng dan sebagainya tadi ya. Jadi nggak sampai berebes. Nggak sampai 5 m tadi, karena fiksasinya enak, fokusnya nyaman, jaraknya tetap. Yang kedua, tangan yang megangi itu, kan gitu ya. Kan enggak punya fiksasi, kesel lah. Oh iya. Lihat toh. Habis tangan, pundak, ya kan gitu ya. Tangan, tangan, lengan, bau, pundak, geger, bulu. Oh iya. Kuatut kabeh gitu kan. Kan gitu ya. Terjadilah menderedek gitu kan. Kadang-kadang kalau sudah capek pindah sana, pindah sini. Tapi sebetulnya posisi-posisi tadi akan mengakibatkan otot-otot kita semuanya menjadi hiperkontraksi. Dan itu akan bisa mengakibatkan besok paginya badannya nggak enak semua. Dia megang pakai tangan yang kanan, itu bisa terasanya sampai bokong yang kanan gitu. Karena di situ terjadi kedeluduran. Sarafnya itu deludur mulai dari sini sampai ke situ. Jadi besok bangunnya itu kok di daerah ekor saya ini kok nggak enak gitu kan. Padahal dia malamnya tidak bisa membayangkan bahwa ternyata apa yang dilakukan itu bisa mempengaruhi yang lain. Kemudian posisi dengan tiduran itu akan menyebabkan kita jadi merasa bahwa pupil kita itu jadi melebar, mengecil dan sebagainya. Jadinya bingung gitu kan, mata kita itu jadi tidak nyaman ke sana ke sini dan sebagainya. Sudah tiduran, lampunya remeng-remeng, lengkap ya, lengkap. Terjadi mekso tadi lagi gitu kan. Mekso. Nah, yang seperti ini yang harus dihindari. Jadi mulai yang pertama, kalau bisa jangan sambil tiduran, sambil duduk fiksasi yang nyaman. Yang kedua, kalau misalnya leher kita dipaksakan, maka itu terjadilah mencetit mana ya, cetitan. Saraf kita itu bisa sampai kejetit kan gitu ya. Nah, yang seperti ini harus dihindari, karena itu disarankan untuk tidak melakukan baca sambil tiduran. Jadi sekalian tidur aja. Jadi nggak cuma ke kesehatan mata aja, tapi kesehatan tulang punggung ya. HNP itu resiko ya.
nggih. Kecentit bahasa Ya. kerennya HNP minta maaf. Nggih. Ini ada penelpon, Silakan. dokter. Ayo. Pak Sulaiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Fi. Bagaimana kabarnya, Mbak Fi? Alhamdulillah baik, Pak. Dan, Bapak sehat ya? Ya, alhamdulillah saya sehat saja. Dan untuk Bapak Armanto, Bapak Dokter Armanto, assalamualaikum, Bapak Dokter Armanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Alhamdulillah pagi ini bisa bergabung. Monggo. Iya, mungkin saya ini 2 kali sudah mungkin bergabung sama Pak Dokter Armanto ini. Alhamdulillah. Tambah sering tambah baik, Pak. Nggih. Ya? Tambah sering bergabung tambah baik, Pak. Oh ya, makanya saya ini mau tanya Pak Dokter Armanto. Nggih, siap. Saya kan sudah operasi kedua mata saya sudah operasi, Pak. Alhamdulillah. Setelah operasi ini kok sering keluar air mata. Wah, ini masuk M yang ketiga tadi. Dan yang saya tanyakan, apakah keluar air mata ini apakah ada hubungannya gigi yang rusak harus dicabut? Dan yang kedua, apakah ada hubungannya dengan sakit jantung dan pembuluh darah yang kurang baik? Satu. Yang kedua, Pak Armanto, saya ini belum punya BPJS, tapi masih berupa asuransi kesehatan pegawai negeri, Pak. Dan apakah askes Pakenek ini apakah bisa diterima di klinik Trilisia? Begitu aja, minta jawabannya dan pencerahannya dari Bapak Dr. Armanto. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya Mbak Fi, Masya Allah. Luar biasa. Matur nuwun Pak Sulaiman. Saya terinspirasi teladan saya untuk semangatnya. Oke, alhamdulillah. Kemarin saya jawab dulu ya Mbak Fi ya. Boleh jeda dulu nggak dokter? Istirahat silakan, dulu bentar aja ya. Nanti dijawabnya. Maaf ya Pak Leman, ditunggu dulu sebentar. Ini juga banyak banget yang sudah mengirimkan WhatsApp, udah dikirim foto juga. Ada foto. Foto mata dokter. Saya kira foto yang lain. Enggak dokter ya. Oke, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya, Mitra Muslim tetap bersama kami dalam program Bincang Medika spesial ya, bersama dengan Klinik Mata Tritia. Kami segera kembali.
Terima kasih ya Mitra Muslim karena Anda masih setia bersama kami dan Masya Allah ini sudah banyak banget dokter. Oh, sabar, WhatsApp sabar. ini. Innallaha ma'as-sabirin. Tenang. Oke, baik kita jauh satu persatu Loh, ya. tadi utang Pak Oh ya, Sulaiman. Pak Sulaimannya dulu Ya, berarti saya ya. utang Pak saya Leman. lunasi dulu. Ya, oke. Pak Sulaiman, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang nomor 2 Pak Leman ya. Asuransi kesehatan untuk pegawai negeri itu harus ditukarkan dulu dengan kartu BPJS kesehatan. Silahkan ke kantor BPJS dan atau buka yang di online itu, silakan Anda mulai dengan online dulu daftarnya dan segala macamnya. Habis itu nanti ngurus bagaimana memindahkan itu menjadi kartu BPJS kesehatan. Karena ada 2 BPJS ya, jangan keliru. Ada BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Yang ini harus BPJS kesehatan nggih. Kemudian kalau sudah ada BPJS kesehatan, maka kartu BPJS kesehatan dengan pasiennya harus membawa matanya enggak boleh ketinggalan nggih. Oh iya, kan betul nempel, kan? dokter. Lelangge, mbok menawa kari. Jadi dibawa ke Vaskes 1, FKTP 1 yang ada tulisannya di kartunya, kemudian minta rujukan ke klinik mata yang ditunjuk atau yang diinginkan. Misalnya saya mau ketemu sama Dr. Armanto di klinik mata Tritia, monggo. Silakan disampaikan ke FKTP 1-nya, nanti akan dibuatkan surat rujukan, kemudian nanti akan dikirimkan ke kita. Insya Allah akan saya terima dengan baik di klinik mata Tritia. Pertanyaan yang pertama, mata saya berair. Saya kupas sudah pernah itu kan, mata berair itu alhamdulillah. Bulan kemarin kita mengupas tuntas bahwa kalau masih berair berarti produksinya masih baik, disyukuri saja. Berikutnya, apakah ada hubungannya dengan gigi yang rusak? Bisa Pak. Karena Allah menciptakan begitu sempurnanya kita, sehingga kita itu, mata kita itu juga punya hubungan dengan gigi, dengan pipi, dengan telinga, dengan hidung, dengan dahi dan segala macamnya. Sehingga kalau ada masalah-masalah di sekitar mata kita, itu bisa menyebabkan terjadinya proses pengeluaran air mata berlebihan atau istilahnya adalah hiperlakrimasi. Dijiwit saja Pak, pada jempol kaki, loh kan jauh ya, jempol kakinya dijiwit, itu bisa merebes Pak. Jadi ya tadi kan sudah terjawab bahwa apakah bisa semuanya menyebabkan? Bisa Pak, tapi tanpa ada segala macam pun masih bisa terjadi hiperlakrimasi akibat dari proses penuaan alami. Kalau perempuan namanya menopause, kalau laki-laki namanya andropause. Jadi itu adalah proses penuaan alami Pak Sulaiman. Kalau penjenengan masih umur 25 berebes itu perlu diragukan. Kalau sudah umurnya udah operasi katarak dua-duanya dan sebagainya, usianya sudah 60 lebih, alhamdulillah diterima sebagai nikmat Allah. Nah, monggo Mbak V yang ribuan Siap. dibaca. Monggo. Baik, ini ada yang masuk juga ya, Pak Hanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, anak kami ini matanya memerah, terus sudah diobati pakai obat mata, masih saja memerah. Apalagi pulang sekolah pernah memerah juga. Jadi kayak jarang yang warnanya sesuai gitu loh dok, kayak mata kita ini kan agak bening putih gitu ya dokter. Usianya 8 tahun, apakah masih ada kaitannya dengan virus corona yang kemarin yang viral? Waduh, melok wedi aku. Ini gimana dok? Jadi merah itu sebuah isaroh. Waduh, keren ya isaroh ya. Sebuah tanda gitu kan, bahwa bola mata kita, pembuluh darahnya melebar gitu. Jadi jangan terus waduh merah. Nah, kecuali kalau keculek spidol, kena lipstick dan sebagainya itu merah. Tapi kalau yang ini apakah mata kemerahan selalu berhubungan dengan virus? Tidak. Jadi merah itu adalah tanda dari bola matanya, pembuluh darahnya sedang melebar. Kalau sudah dimengerti, mari kita berubah kepada kenapa pembuluh darah melebar. Pembuluh darah melebar kalau terjadi, kan begitu ya. Nomor 1, alergi pada cinta yang buta misalnya begitu, uang yang banyak misalnya begitu. Kemudian sinar matahari, angin, asap, AC,
bahan-bahan kimia dan sebagainya, itu namanya penyakitnya konjungtivitis vernalis. Kalau pada anak-anak sekitar usia 4 tahun sampai 12 tahun itu sering terjadi konjungtivitis vernalis yang parah. Jadi kalau anaknya diajak keluar nggak pakai pelindung dan penutup, maka mudah sekali matanya sering merah kan gitu ya. Karena alergi terhadap tadi yang saya sampaikan. Kalau yang ini ya normal-normal saja gitu kan. Selama dia tidak disertai tanda dan gejala yang lain. Oke. Terus merah yang lain apa? Nah, merah yang lain adalah kalau ada infeksi. Kalau yang tadi alergi, kalau ini infeksi. Infeksi ya. Ya, infeksi bucin misalnya gitu kan. Bucin, cinta sama infeksi. Ada virus, ada jamur, ada bakteri, ada segala macam. Kalau pilek gimana dok? Ini kan Bu Ainun juga nambahin yang lain ya, ini WA yang lain ini anaknya juga pilek terus kayak nyalur ke matanya juga jadi bengkak gitu. Kan tadi kan sudah saya ceritakan bahwa yang namanya merah itu bisa karena pembuluh darah yang melebar. Salah satunya ya pilek. Karena pembuluh-pembuluh darahnya. Kenapa sih hidungnya buntu? Wah, kan gitu ya. Karena pembuluh-pembuluh darah hidung lagi lebar-lebar. Bengkak ya. Diberikan obat-obatan untuk menciutkan pembuluh darah. Ya, kan begitu ya. Jadi obat-obatan yang jenengan pakai di pasaran itu adalah obat-obatan yang menciutkan pembuluh darah, namanya vasokonstriktor. Saya nggak di-endorse, jadi saya nggak ngomong perkara obat namanya apa ya, mereknya enggak. Kalau ada yang endorse nanti saya ngomongin. Tapi yang penting adalah pada saat terjadinya inflamasi, jadi ada alergi, ada infeksi, ada inflamasi. Kalau infeksi itu adalah ada benda asing yang masuk ke sana, ada virus, ada jamur, ada segala macam. Kalau inflamasi enggak, dia cuman bengkak aja. Bengkaknya bisa macam-macam. Kenapa? Salah satunya adalah alergi yang telah saya sebutkan yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya anaknya sering pilek-pilek, matanya kok merah, bukan hanya matanya Bu, di seluruh tenggorokan epitel yang sama, bahkan mungkin di telinga yang dalam itu didapatkan kemerahan yang sama. Cuman karena Allah hanya memberikan sedikit tanda-tanda yang sangat jelas di mata, maka mata adalah jendela dari tubuh kita. Gitu ya. Jadi tanda alarm tubuh. Saklerapan. Wah, dokter mata kan keren itu kan. Saklerapan itu sudah langsung tahu saya. Oh, ini motornya abang kan gitu ya. Nah, dari mata merah itu tadi jangan keburu-buru sibuk menghilangkan merahnya. Tapi marilah kita mencari penyebabnya. Siap. Kalau penyebabnya alergi diobati dengan anti alergi, kalau penyebabnya infeksi diberikan obat-obatan anti infeksi, antivirus, anti jamur, anti bakteri, anti segala macam. Nah, kalau inflamasi kita berikan obat-obatan anti inflamasi. Oke, siap. Kalau lagi merah karena cinta, nah obatnya anti cinta. Kapok. Gak punya cinta. Ini pertanyaan glaukoma boleh dok ya? Penelpon ini. Boleh. Silakan. Pak Permadi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Oke ya. Nggih, monggo langsung pertanyaannya Bapak ke Dokter Armanto nggih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Permadi. Matur nuwun, monggo silakan. Iya, saya Bojonegoro, Pak. Bojonegoro, wadonen ya. Nggih. Salam umur usia sampun paruh abad nggih. Nggih. Cuman itu niku itu waktu kakak saya di Gresik ya. Ya memang beliau juga dokter, tapi sudah MPP sekarang sudah pensiun. Mas itu coba deh ke optik ya. Gitu. Saya bukan karena apa, saya natural aja lah, saya itu orangnya kuno ya. Dalam tetes niku. Kalau pakai tetes saya mau saya kalau saya harus check up ini mana. Saya bukan karena apa ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada kamu. Saya pokoknya obat tetes aja deh. Tapi rasanya kayak apa? Mas? Kelihatannya ini saya tuh kalau baca itu kayaknya kalau KTP saya jelas gitu ya. Cuman kemarin itu kan anak saya Maya itu ngasih alternatif, ada kacamata yang bening gitu dipakai sama saya. Kok cocok gitu ya? Oleh karena saya bukan karena dokter
obat tetes yang bagaimana yang sifatnya mungkin bisa konstan sampai apa itu nanti kita juga sembuh ya. Apa itu? Saya sayangi pertanyaannya apa Pak? dokter, saya yang sayangi saya kalau baca Al-Qur'an dulu ya. Apa ya? Apa itu alternatif yang lebih menukik gitu ya tentang obat tetes itu dokter. Mungkin sakit maring alternatif. Paling seseorang ya dokter dalam. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Mbak Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permadi. Jauh-jauh dari Bojonegoro ya. Oh iya, baik. Masya Allah. Berarti mitra Muslim, suara Muslim ini sampai kemana-mana ya. Menyebar. Keren Pak. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Gini Pak Permadi, sebagai manusia marilah kita bersyukur bahwa Allah itu dalam salah satu firman-Nya menyatakan bahwa kukirimkan pada manusia 3 perkara sebagai tanda bahwa mereka sudah mendekati pada usia-usia yang lanjut. Salah satunya adalah kalau baca itu tidak bisa lagi mengandalkan pada normalnya mata. Itu salah satu tanda Pak. Jadi Pak Permadi, nyun sewu ya, hadisnya sudah jelas bahwa Allah itu sangat-sangat sayang dan cinta kepada kita. Jadi Allah itu kepingin kita itu pada usia-usia tertentu tahu diri kan gitu ya. Wis tale kon kendableke windang mari kan gitu ya. Nah, di mana usia itu 40 tahun Pak Permadi. Masya Allah ya. 40 tahun itu mata kita mulai butuh kacamata. Itu hukumnya wal wajib sunatullah. Jadi kalau misalnya saya kepingin pakai tetes-tetes tidak bisa Pak. Karena kondisi bola mata kita dengan sendirinya berubah. Proses penuaan alami dimulai pada usia 40 tahun. Karena pada saat itu diharapkan kita sudah mulai bertobat. Kan begitu toh? Siap dokter. Jadi pakai tetes dan sebagainya. Waduh, kita jangan menantang sunatullah kan gitu ya. Sunatullahnya 40 tahun harus pakai kacamata baca Pak. Nah kan begitu. Sekarang saya sudah paruh baya dok 55. Ya mungkin plusnya nambah. Kalau 40 plus 1, 45 plus 1,5. 50 plus 2, 55 plus 2,5. Menika sampun sunatullah Pak Permadi. Diobati dengan cara apapun tidak bisa. Karena ini adalah salah satu pertanda yang secara khas spesifik diberikan untuk kita tahu diri. Kan begitu ya. Dan tanda-tanda yang berikutnya adalah kita mulai meninggalkan dunia hitam. Kan gitu ya. Gimana ini dokter? Ya kan mulai wane metu kan gitu ya. Oh ya Allah. Nah, itu kan dunia hitam. Siap dokter. Ya, jadi wis kok tak terus lagi kok dadi iki kok apa. Enggak, sudah dok. Jadi apa jenenge itu? Panjang nanti ya. Kultum. Beda-beda. Ini kita bicara mata aja ya. Tapi yang jelas dari situlah kita tahu bahwa ini sunatullah Pak. Tidak bisa diapa-apakan dan caranya mengatasi tidak dengan tetes namun dengan kacamata. Atur nuwun Pak Permadi, Masya Allah. Siap, sehat selalu ya Bapak. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bu Emil. Sebelum kita ke jeda iklan ya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasal lagi nih dok, keren ini. Seneng. Mau tanya, ada beberapa kan yang menjual kacamata ion nano itu loh dok. Betul. Yang bisa mengurangi minus katanya. Betul. Kurangi plus anti radiasi, mengurangi katarak juga katanya. Iya. Apakah itu benar ya dokter? Cocok kan ini masuk pasal ya? Masuk pasal. Apakah sesuai dengan keilmuan atau hanya tipu-tipu? Terima kasih dari Ibu Emil di Ngagel. Kemudian kalau Bu Srinya itu mohon maaf bukan dari yang lain ya ini dokter, ada di Gresik Bu Winda itu juga tanya. Ini juga masuk pasal nih biar jadi satu. Kalau beli kacamata di pedagang kaki 5 gimana ya dok? Ini kakinya 5 itu Melayu di banter. Ya, siap. Yang di pinggir jalan ya dokter. Oke, ini karena beliau plus 1,5 ya ini. Dan beberapa bulan apakah memang harus ganti kacamata? Ini mau dijawab dulu apa iklan dulu? Jawab dulu boleh deh dok. Oke, yang pertama Bu Emil, alhamdulillah matur nuwun. Kalau misalnya itu benar kacamata bisa mengobati segala macam, alhamdulillah saya tutup. Ya, dokter spesialis mata ora payu, klinik mata Tritya ganti dodol celono, kan gitu ya. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang pasien kita masih tambah banyak, makin banyak, makin sukses, makin barokah, makin manfaat. Amin. Yang juga tujuannya adalah mencari pahala kan begitu ya. Amin. Kalau semua itu benar, nun sewu Bu Emil.
insya Allah tidak dibutuhkan dokter spesialis mata lagi. Jadi yang jelas itu sampai dengan saat ini tidak terbukti secara medis ilmiah. Itu jawaban untuk yang Bu Emil, jelas nggih. Untuk yang kedua Bu Winda yang di Gresik. Selama panjenengan merasa nyaman dengan yang dipakai, tidak ada masalah. Mau beli di kaki 5, kaki 2, kaki 3, itu tidak ada masalah. Yang penting panjenengan merasa cocok, disesuaikan dengan usia. Misalnya, tadi kan sudah saya ceritakan. Ini usia beliau 55 Dok. Kalau 55 harusnya plus 2,5 Bu Winda. Plus 2,5. Kalau secara teori ya. Kecuali kalau panjenengan sebelumnya sudah pakai kacamata minus. Jadi dihitungkan, ditotalkan. Misalnya sebelumnya minus 1, maka pada usia 55 harusnya pakainya plus 2,5. Plus 2,5 dikurangi 1 maka menjadi plus 1,5. Jangan terus saya takut kalau misalnya langsung 2,5. Ini bukan masalah takut banyak dan segala macam, enggak, tapi memang dipaskan. Kan gitu ya. Kita kan harus membuat semuanya pasti pas. Saya enggak di-endorse loh ini sama. Iya. Pasti pas. Ya. Kalau panjenengan merasa bahwa 1,5 sudah nyaman, monggo. Tapi secara teori usia 55 2,5. Iya, tapi paling enak periksa dulu aja ya mungkin di klinik mata biar Triti saya ya. payu. Iya. Kan memang ada pemeriksaan ya Dok ya. Nanti bagaimana sih memang dari ini ya tekanan bola mata dan lain sebagainya nanti lebih enak ya dicek semuanya di klinik mata Triti ya. Ada penelpon lagi Dok sebelum kita iklan. Ada Umi Mariam. Umi Mariam ini yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menghibur ya Umi ya. Iya, menghibur banget. Apa itu namanya, seru pokoknya itu yang tak butuhkan. Oke. Silakan Umi pertanyaannya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Seru banget. Alhamdulillah. Ini saya ngalami semuanya. Yang mana aja ini? 2011 itu kan saya operasi katarak juga karena kena gula. Nah sampai sekarang itu sukses, alhamdulillah. Buat apapun bisa, pokoknya enggak ada kendala. Cuma kalau kelamaan kepanasan, misalnya belanja ya, terus belanjanya kan di jalannya kan panas. Itu habis belanja di panasan atau habis jemur apa gitu, masuk itu rasanya itu kayak semua tak lihat itu jadi wungu gitu loh. Berubah wungu, tapi ya sebentar, paling 1 menit, gak sampai sudah berubah. Nah itu kenapa ya Dok? Terus yang keduanya, cara menjaganya itu, saya itu sering minum vitamin dan juga herbalnya itu bikin sendiri seperti wortel, alpukat dan sebagainya. Nah selain itu apa yang harus saya lakukan untuk menjaga mata ini? Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Mariam, heboh. Jadi ungu ya. Kalau jadi biru avatar dong. Iya. Nanti kita jawab setelah jeda iklan ya dokter. Aku ya. ini Sri Mulat tahu pun. Ya Allah. Ngomong. Oke baik, jangan kemana-mana ya Mitra Muslim. Nanti kita juga akan menjawab pertanyaan dari YouTube-nya Dok. Ini juga kita sudah dibombardir. Ini dikasih. Siap. Ada Pak Erik Agung Permana ini dikasih love biru-biru banyak dokter ini di YouTube ya. Aku lanang iku, podo lanang iki. Masya Allah. Pak Indra juga siap menyimak katanya. Pak Fahri turut hadir menyimak, Mbak Lia juga. Bu Handayani konsentrasi mendengarkan. Siap. Bu Rahma Etika ini dikasih love juga Dok. Sangat bermanfaat kata Pak Mokhoirul Anam. Kemudian juga Pak Tiar, salam hormat buat Pak Dokter dari Tiar di Besuki Situ Bondo. Semoga beliau selalu sehat dan bahagia dunia akhirat sekeluarga. Amin, matur nuwun Pak Tiar, Masya Allah. Besuki, waduh iku. Oke baik, kita harus jeda dulu ya Mitra Muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Medika spesial ya, bersama dengan Klinik Mata Triti. Kami segera kembali.
Ya, nggak kerasa ya Mitra Muslim kalau sama Dokter Armanto menjawab ini, wah, Masya Allah, pasti waktu itu kayak berjalan lebih cepat dok. Berlari. Habis itu Masya Allah. gelundung Loh, saking jangan banternya, Masya Allah. dok. Loh, sudah mau buyar ta ini? Iya. Lu ini tinggal 10 baru menit lagi. ngomong, Nah, wis ya dikon itu. buyar Mbak V kira. Gimana Teganya. Nanti bikin lagi ya. Oh, bikin lagi ya sudah, Mano. Umi udah penasaran banget dokter. Beliau juga share usia 65 tahun ya yang tadi barusan telepon. Ini gimana dokter? Apakah mengaruh dari operasinya dulu kok dilihat jadi ungu, fotofobik atau gimana nih dok? Gini, jangan Jadi takut ungu kalau ungu uang 10.000-an nih lu. Oh, iya, betul. Tenang. Jadi gini Umi, terima kasih ya. Ini pertanyaan ini banyak sekali. Ada yang melihat jadi hijau, ada yang melihat jadi ungu, ada yang melihat jadi kuning. Itu tergantung dari persepsi. Karena pada saat dia melihat suara yang cerah sekali, maka dengan sendirinya pupilnya akan mengecil. Jadi mata kita itu punya sistem pembelaan diri. Kalau sinarnya banyak, pupilnya mengecil. Nah, pada saat dari terang ke gelap, maka pupil yang kecil mendadak melebar. Walujuk-ujuk, kan itu ya. Iya. Nah, setelah melebar dengan mendadak, maka sinar yang pertama masuk itu atau apa cahaya yang masuk itulah yang mempengaruhi dari apa yang dilihat sama beliau. Jadi masing-masing persepsi tidak sama. Ada yang bisa melihat ungu, ada yang bisa melihat merah, yang senangannya 100.000 merah, yang 20.000 hijau, yang 10.000 ungu, 50.000 biru, ya terserah aja nggak masalah gitu kan. Tapi yang penting nggak usah takut, itu biasa-biasa saja. Vitamin tadi herbal pengaruhkah dengan kesehatan mata dokter? Yang kedua, kalau misalnya kita minum obat-obatan vitamin, nun sewu saya mengingatkan bahwa sebetulnya obat-obatan itu kalau diminum ya, maka pasti ada efeknya terhadap ginjal kita, liver kita dan segala macam. Jadi kalau memang nggak perlu banget, mending nggak usah. Saya setuju dengan herbal tapi yang genah. Ya. Kencing kuda misalnya gitu jangan ya. Iya, siap dokter. Jadi karena itu banyak yang sekarang ini ekstrim ya, nguntal liang cendil, semut, betul yang gitu. Jangan. Yang herbal yang tadi saya sangat setuju sekali dengan Umi adalah wortel, kates, apel, tomat. Real food ya dok. Betul. Kalau bisa yang organik tambah keren banget gitu kan. Jadi spesifik jawaban saya ya, hindari yang minum-minuman. Kemudian yang obat pil maksudnya ya, obat-obat pil yang minum, tapi beralihlah ke yang ada. Hadisnya juga jelas bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk kita nikmati lengkap dengan segala macamnya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menantang yang namanya tua. Ya. Penyakit sing gurung ono obate tua. Penuaan. Ya, jadi kalau ibu tambah tua, alhamdulillah disyukuri wae, berarti sudah masuk dalam salah satu pernyataan Allah kan gitu ya. Jadi kita santai-santai aja gitu bahwa ya swayai kan gitu ya. Dinikmati ya. Oke. Dan tambahan dari Bu Wati tadi dokter juga udah menjelaskan yang diminum. Kemudian ini yang kalau ditetes gimana dok? Apakah pemakaian obat tetes jangka panjang berbahaya? Karena ini beliau kalau matanya terasa lelah, ada kotorannya, ada sekret yang ganjel-ganjel gitu dok, langsung ditetesin aja jadi terang lagi. Matur nuwun. Prinsip obatnya itu isinya apa? Kalau obat-obatan yang dijual bebas, selama dijual bebasnya itu tidak ada yang mengandung steroid, contohnya adalah dexamethasone, prednisolon dan segala macamnya, relatif cukup aman. Kecuali kalau obat tetesnya diminum. Jangan jadi, dong. Saya peringatkan. Gak tepat guna. Saya peringatkan ini obat tetes mata jangan diminum. Kan harus diingatkan Iya, meskipun sama-sama cair nih ya. Kadangnya ada yang emosi gitu kan. Obat tetes mata diteteskan di mulutnya. Oh, baik jangan ya. Masya Allah. Bukan imunisasi polio ya. Mitra Muslim itu memang ditetes. Jadi kalau untuk obat tetes selama dia adalah obat-obatan yang dijual bebas
itu aman. Tapi kalau sudah ada yang garis-garisnya dan segala macam, yang warnanya kuning, warnanya merah dan sebagainya, itu tidak disarankan untuk pemakaian jangka panjang. Sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis mata yang terdekat. Siap. Oke. Bu Ainun langsung mengucapkan terima kasih juga dokter atas jawabannya. Pak Jaswito ini juga terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat dokter. Oke. Baik, ini ada yang menuliskan kondisi matanya dengan sangat lengkap, Dok. Boleh kita baca dulu ya. Monggo. Dari Bumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya itu kok kayak ada secretnya atau kotoran gitu, Dok. Tapi kalau terendam air, mau wudu dan lain sebagainya, habis mandi itu rasanya enakan banget, Dok. Kemudian saya baca nggak pakai kacamata, tapi kalau jalan harus pakai kacamata, dokter. Karena kadang kayak kabur gitu ya. Apakah ini juga harus ganti kacamata? Mata kiri OD 250, kanan OS 150. Itu kenapa ya, dokter? Kacamata jarak jauh dulu beli di Optik tahun 2019. Terima kasih. Tadi menjawab pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saya lupa. Bagaimana caranya merawat mata? Salah satunya adalah dengan wudu. Karena menjaga wudu seperti Sayyidina Ali itu luar biasa, seluruh tubuh kita terjaga kebersihannya. Jadi jarang sekali sakit, Bilal dan sebagainya yang selalu menjaga wudunya, itu maka hidupnya akan jauh lebih aman. Sehat, ya? Kan begitu. Jadi caranya supaya kita menjaga bola mata salah satunya adalah dengan wudu. Wudu itu menjaga banyak ya, menjaga tubuh kita, mata kita, batin kita. Alhamdulillah. Namanya kan mitra suara muslim, jadi cocok ini. Kemudian pertanyaannya tadi sebetulnya sederhana aja, mau kacamata itu yang penting satu, lebih baik setiap tahun pada usia di atas 40 itu setiap tahun periksa. Kalau saya baca enak, jauh enggak enak, berarti pasti kelainannya ada di rabun jauh. Kan rabun itu ada rabun dekat, rabun sedang, rabun jauh. Jadi salah satu matanya bermasalah di rabun-rabunan tadi. Kan gitu nggih. Jadi saran saya setiap tahun lebih baik, lebih nyaman untuk bawa kacamatanya, dilihat ukurannya oleh optik, kemudian kalau perlu dilakukan penggantian lensa, bukan penggantian mata. Oh jangan. Tadi kan Ibu kan tanya ya. Jadi matanya pancet aja Bu, ora usah dijolne. Iya. Lensanya saja yang ditukarkan. Iya. Oke, ini pertanyaan juga mirip ya. Usia 61 tahun Bu Asna. Sekarang lihat orang banyak ngeblurnya, Dok, wajah orang jadi nggak jelas. Ini juga udah plus 2. Iya, plus 2. Kalau 61 harusnya plus 3, Bu. Oke. Baik. Ini kalau harus periksa dulu ya, Dokter. Nah, gini, kalau pada usia-usia di atas menopause, maka menopause itu membawa teman-teman. Salah satunya adalah ubanan, kulitnya jadi kendor, katarak dan sebagainya. Jadi itu adalah sunatullah dan tidak bisa dihindari. Karena itu pada mereka-mereka yang setelah 2-3 tahun menopause mulai timbul katarak. Katarak itu sederhana kok. Itu ubanan namun di lensa mata. Nah, salah satu tanda dari ubanan di lensa mata alias katarak itu seperti panjenengan, Bu. Kalau ngelihat itu rada burek-burek sedikit kan gitu ya. Kemudian tambahlah teman-teman. Contoh yang lain adalah kalau melihat sinar, maka dia akan terasa seperti silau, berpendar sekali, dan mukanya orang yang sudah genah-genah jadinya berbelok-belok. Kenapa? Karena kekeruhan pada lensa mata menyebabkan terjadinya astigmatisme atau silinder. Oke, baik. Kayaknya udah beruber ini ya Mbak Fia. Iya. Masya Allah. Katego aku ndelok ya. Masya Allah. Iya Dok, ini saya pilih yang memang benar-benar terkait sama mata aja ya, mitra muslim ya. Tapi memang waktu yang terbatas. Sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi ini agak lari dari mata gitu, Dok. Ini bahkan ada yang tanya, berpikir berat bisa menimbulkan kebutaan gak sih, dokter? Kebutaan batin. Oh ya, Bu Mautia ya dari Surabaya. Batinnya yang buta, Bu. Hati-hati ya, Bu. Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mitra muslim, karena udah jam 10 lebih 1 menit. Dokter mungkin bisa kita tutup dulu. Sebenarnya pasalnya belum berakhir ini ya. Ada mungkin pesan yang mau disampaikan dokter terkait kesehatan mata, silakan. Prinsipnya kalau misalnya kita mau semuanya sehat, maka harus dijaga dan dirawat.
seperti yang merawat hati. Jadi janganlah panjenengan meremehkan apa yang sudah jenengan miliki, karena kalau dia sudah hilang maka tidak akan pernah dia kembali. Wah, dalam, ya, bener. Dalam Jadi quotes of the day. ojo terus sak penake kan gitu ya. Harus dirawat, harus dirawat. Jadi semua tubuh jenengan harus dirawat, terutama mata sebagai jendela hati dan dunia kita. Masya Allah, barakallah dokter ilmunya. Ketemu lagi ya, ini. Katanya mau diundang lagi. Insya Allah dokter ya. Nanti kita akan disampaikan lagi ya. Pasalnya banyak ini, baru 2. Tadi baru ngomong 2 pasalnya. Ya. Pasalnya harus dilanjutin nih Mitra Muslim. Gimana kalau dari Anda lanjut nggak? Boleh komen aja ya Mitra Muslim di kolom kami, di chat YouTube juga boleh, di WA kami juga boleh dilanjutin lagi. Next ya, pertemuan selanjutnya insya Allah bersama dengan Dr. Armanto. Sehat selalu ya dokter. Amin. Terima kasih banyak pagi hari ini beserta kru rombongannya ini dokter ya. Dari Klinik Mata Tritia. Rombengan. Oh, kok rombengan? Kru ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Armanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, demikian untuk program Bincang Medika spesial kita ya pagi hari ini bersama dengan Klinik Mata Tritia. Ayo kalau mau berobat ke Klinik Mata Tritia boleh banget, ada Instagramnya ya, boleh, atau mungkin juga ke alamatnya Klinik Mata Tritia juga silakan aja Mitra Muslim. Ini ada di Ruko Beratang ya, ini Jalan Baratajaya. Masya Allah Mitra Muslim, ini boleh banget nanti ke lokasi, atau mungkin kalau Anda kurang lengkap bisa WA saja ke kami, nanti kita akan forwardkan alamat, Instagram dan juga nomor dari Klinik Mata Tritia. Sehat selalu untuk Anda semuanya Mitra Muslim. Saya Fidelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Terima kasih untuk rekan Elsa Khairunisa di ruang gatekeeper, seluruh rekan-rekan yang bertugas juga, ada Yuda Setiawan juga selaku videografer ya di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.